sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, julep, julep. Kalian ini saudara kembar. Kalian terlihat mirip. Makasih. Kok pede? Tadi kami nemuin kamu di kuburan. Gak pingin cerita, Po. Tapi ini bakal kedengeran konyol abis. Nah, kembali lagi bersama aku Mine, dan kali ini aku bersama para cast dari Sebelum Dijemput Nenek. Say hi dulu guys. Boleh mungkin perkenalan diri ke sahabat suara. Halo, perkenalkan aku Angga Yunanda berperan sebagai Hestu. Kayak Abang None. Halo, aku Afizihan berperan sebagai Nisa di film Sebelum Dijemput Jemput Nenek. Nenek. Nah, itu dia guys case-nya. Nah, mungkin kita paling pertama dulu nih. Ya. Kenapa sih cerita ini, kenapa disebutnya Sebelum Dijemput Nenek? Apakah ngojek? Apakah Ini kebetulan gimana nih? Gimana? Jadi ceritanya aku sebagai Hestu punya kembaran yang bernama Akbar yang diperankan oleh Dodit Mulyanto. Jadi kami berdua terkena kutukan. Yang bercerita. Jadi kutukannya adalah kita bakal dijemput nenek. Iya. karena neneknya meninggal. Nenek kami meninggal di hari keramat di tanggal 6 bulan 6 jam 6. Jadi kami punya waktu 7 hari untuk bisa survive dari kutukan tersebut dan jangan sampai dijemput nenek gitu. Jadi itu kayak adventure-nya Hestu dan Akbar selama sebelum dijemput nenek gitu. Lebih ke kayak anak SD ya, lagi dititip gitu ya sama nenek ya. Nah, terus gimana sih pendalaman karakter kalian nih? Terus apa aja sih yang bikin kalian tertantang tentang si Sebelum Dijemput Nenek? Dalam banget sih. Dalam banget Kita ya. dalam banget sih ininya pendekatannya berat banget. Pokoknya kita pakai semua metode acting yang Metode ada di dunia ini. Boleh di-spill aja kalau kayak gitu. Coba. Kita metode acting Wow. pertama gitu karena dari reading pertama aja kita ini ya udah tinggal sama nenek kita masing-masing. Nenek saya udah gak ada. Udah nggak ada. Kalau yang udah nggak ada, semoga tenang ya nenek. Amin. Amin. Jadi Iya, suruh jadi doa nggak? Disuruh jelasin. Iya, jelasin. Sebenarnya sangat seru sih momen kita reading gitu ya karena ya kebetulan ini pertama kalinya kita bermain horror komedi, terus kita langsung ditandemin sama Komedian. kayak master of comedy Indonesia gitu ya, ada Mas Dodit, ada Bang Oki, Rengga, terus ada Bang Nope juga gitu ya. Jadi justru banyak dibantu ya selama proses reading gitu. Awalnya aku lumayan takut gitu karena ini kan pertama kali komedi. Takutnya tiba-tiba pas misalnya lagi take gitu ya. Jangan ketawa. Nah itu takutnya ketawa. Takut nggak lucu. Enggak, tapi ketawa. Iya, takutnya ini maksudnya kayak dia improv sendiri. Iya. Terus kita jadi nggak bisa Ngimbangin. Bener. Itu awalnya takut banget sih. Tapi ternyata Cara kerjanya tidak begitu. ketawa terus. Kayaknya risolnya ada sesuatu deh. Bukan risol pastel. Bukan kue pastel, tuh gue aja udah nggak fokus. Iya, jadi justru di film ini tuh nggak ada improv sama sekali gitu kak. Jadi semuanya tuh udah diobrolin dari awal kita proses reading gitu. Karena ternyata aku baru tahu kalau komedi itu sekompleks itu gitu. Menarik. Jadi mulai dari timingnya itu harus Betul. diperhatikan, terus kayak beat komedinya seperti apa, terus pemilihan kata-katanya justru juga jadi salah satu hal yang
penting juga gitu. Jadi mereka tuh banyak banget kayak Ngerubah. diskusi dan sampai berantem gitu. Enggak sih, enggak berantem ya. Diskusi. Kayaknya agak personal gitu ya. Diskusi yang baik lah. Maksudnya Iya. diskusi yang baik tentang kayak musyawarah, mufakat gitu tentang apa nih yang paling baik ini untuk kita lontarkan gitu saat syuting. Terus ya mungkin karena gimana cara kita ngerespon juga jadi sesuatu yang penting ya. Makanya nggak ada improvisasi yang kayak bahkan nggak ada sama sekali sih bisa dikatakan ya. Kayak semuanya on the script Kalaupun gitu. ada, paling mereka briefing dulu Iya. lah, biar kita nggak kaget bang. Tapi pernah nggak kayak tiba-tiba dikagetin? Enggak. Tapi sengaja. Ya Maya. Ya kan, ya gitulah maksudnya. Adalah pokoknya. Kita seringnya dikagetin sama nenek ya. Sama neneknya doang yang ngagetin. Tapi kalau sama mereka bertiga sih nggak ada sih. Nggak ada yang ngagetin sih. Enggak. Kita yang bikin kaget. Aman aja. Aman sih. Tapi entah itu emang metode yang biasa dilakukan atau emang karena kitanya nggak pernah syuting komedi. Jadi mereka tone down. tahun-tahun Memaklumi. memaklumi. Nah terus tapi gimana sih caranya kalian membangun chemistry? Terus Kak Angga sebagai saudara kembar dari si Kak Dodit, itu kan pasti ada pembelajaran terbaru lagi Iya. kan? Kita Apalagi saling komedian nih. memperhatikan gerak-gerik masing-masing sih. Iya. Jadi kayak misalnya Bang Dodit lagi garuk-garuk hidung, aku coba ikutin. Awal-awal gitu. Jadi bisa kayak iya bener. Jadi kalau misalnya dia lagi gini aku gini, kalau dia lagi gitu aku gitu. Tapi kadang-kadang jadinya lama-kelamaan pas mulai di lokasi Kebiasa. jadi kebiasa. Jadi kayak bukan mencoba untuk nyamain tapi kayak udah Jadi organik aja gitu, natural. Terus kita sering main game juga ya mungkin ya. Kita Bisa. sering. Biar ngebangun chemistry-nya juga ya. Biar makin dekat. Dan karena kita syutingnya di Jogja, kita jadi ya udah terisolasi bareng aja gitu. Jadi Nyaman nggak kebetulan tuh? Nyaman. diselotipin. Bukan isolasi. Oh bukan yang isolasi. Sorry. Juga ya, sorry ya. Nggak kalau lagi belok, sumpah. Tapi, nah terus kalau dari riwayat filmnya Kak Wafi Zihan nih, itu kan lebih banyak. Nggak, gue soalnya kan kita udah sering media visit kan. Riwayat tuh gue baru dengerin sekarang. Itu kata-kata yang Kata-kata sangat nih kalau lu bagus. ke puskesmas ya. Ya maaf ya. Enggak, itu bagus. Maksudnya kan Ya padanan udah. katanya itu jadinya ternyata banyak. Banyak. Kayak Berarti kita kamu pikir kayak kita bakal dapet pertanyaan yang sama lagi Iya, sama lagi. ini kan. nggak Ternyata template ini sih. ada riwayat gitu. Oke, gue nge-stuck nih. Ya udah gitulah. Nah, tapi kan dari film yang Kak Wafi sendiri nih, itu kan lebih banyak Riwayat ke horornya. Udah apa Kak? Jadi gituin. sorry. Aduh. Tapi lebih banyak horornya nih. Terus harus beradu acting sama komedian. Nah, itu rasanya gimana? Kaget banget. Jadi awalnya sih excited ya. Awalnya excited. Terus apa? Lama-lama enggak gitu. Awalnya excited. Terus setelah masuk ke dalam satu ruangan untuk reading dan ada mereka semua tuh malah jadi jiper banget gitu. Tapi ternyata pembawaan mereka yang santai jadi bisa bikin aku lebih santai. Dan ternyata mereka cukup open minded untuk pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang aku tanyakan ke mereka gitu. Malah mereka ngasih advice ke aku. Terus juga aku agak kaget juga sih sama Bang Oki Rengga, karena aku sebenarnya udah nyampein ini, bisa sampein lagi. Jadi kalau misalnya di film-film aku sebelumnya sama lawan main tuh kan biasanya kalau udah kamera sound rolling action tuh udah in karakter kan. Tapi kalau sama Bang Oki, kamera sound rolling tuh masih diajak ngobrol tuh gimana ya, diajak bercanda. Terus aku bilang kayak, abang udah dulu lah bang, ini kita masuk karakter dulu. Aku udah kayak gitu kan. Alah si paling aktor kau. Kan itulah tantangannya. Yeah. Jadi mereka tuh kadang, oh kalau mancing juga, misalnya pas lagi cover aku terus dia mancing tuh bisa ngelawak gitu. Jadi kayak, ya Allah kuatkan iman hamba gitu. Agak susah ya ternyata ya. Berarti ini paling challenging. Challenging sih, apalagi susah banget sih komedi tuh. Iya. Kita kan cuma ya udah kita cuma tahu take, action, berdialog kan. Karena Cuma, kalian kebiasaan di drama juga kan. lucu atau enggaknya kan Iya, kita iya udah terserah. belum diedit. Kita Benar.
Itu dia sih. Yang susah ya. Udah. Oke, kalau kayak gitu. Nah, terus selama proses syuting nih, sebenarnya apa sih kesan kalian dan lebih menantang fisik atau emosional? Lebih ke emosi. Mental. Kenapa mentalnya? Boleh mungkin diceritain ke sahabat suara. Iya, karena nahan ketawa pertama. Terus apa ya, kayak ada aja gitu bahan-bahannya buat ngelucu. Jadi kayak nggak habis lah. Ini kita kayak Kayaknya capeknya sampai berasa kesini sih. sampai sekarang ini gue juga masih ngerasain nih. Iya. Kayaknya capek banget iya, kayak ya. gue ketawa gara-gara syuting deh. Ini belum selesai deh ketawa gue. Iya, deh. kayaknya kita masih kebawa karakter deh. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa sih. Tapi jadi komedi juga ya. Iya. Tapi fisik lagi ya. enggak sih. Cuma hormon endorfin kita aja yang Iya. meningkat kalau lucu sih. Tapi fisik juga lumayan karena kita banyak lari-lari ya Oh di iya film benar, ini. di Kan kita Kan sebelum Final battle. iya, tapi masalahnya biar nggak dijemput-jemput kan kita melarikan diri kan. bandel ya, ngebantu Bandel. sama nenek kebetulan. Oke. Sorry. Apa bantu sambil ketawa gitu? Kamu belum denger dia bersin kan? Wah, Belum. Gila. Itu gunung gede kalau meletus kalah. Mungkin boleh dicontohin kali ya. Kan belum pengen bersin tapi nanti ya. Ada kamu mau cek nggak? Nanti kita tunggu ya sebentar lagi. Berarti kita lamain aja durasinya Boleh. kali ya. Bisa. Nah terus, gimana sih kalian menjaga keseimbangan ekspresi dan adegan biar dapat horor tapi komedi juga? Oke, nggak apa-apa. Kita beri waktu aja, nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya kalau lagi adegan ketakutan ya ketakutan aja. Nggak yang terus ketakutannya jadi lucu. Kan orang ketakutan ya udah gitu kan, nggak mungkin jadi gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi mungkin kalau aku takut mungkin tetap lucu kali. Jujur setiap adegan ketakutan kamu lebih lucu dari Makasih. Dodit dan juga Oki Rengga dan juga Nope. Berarti kita tonton nanti ya. Karena aku emang lucu sih dari lahir. Salah gue. Ya Allah. Ya untung Angga Yunanda sih. Nggak apa-apa. Ya udahlah. Oke, fine. Tapi uniknya di sini tuh Kenapa? kita selalu didoktrin buat kalau misalnya lagi adegan horor nggak boleh komedi ya. Iya. Jadi kayak komedi, horor karena itu kan punya elemennya masing-masing gitu. Tapi misalnya kalau penontonnya ketawa pas lagi horor nggak ada yang salah sih ya. Apalagi Nggak apa-apa. Dodit tuh kalau lagi ketakutan mukanya malah melas banget, Iya. sedih banget gitu kayak. Nggak apa-apa, contohin aja. Aku nungguin tau. Gak semuanya aku impersonate enggak. Nggak apa-apa, Kak. Udah itu aja tadi aja aku udah malu udah ya. Terus, tapi pernah nggak selama proses adegan komedi justru kalian nemuin kejadian yang beneran horor? Ya paling ketemu Oki Rengga aja sih. Itu horor sih. Apalagi di kuburan malam-malam. Ada. Gimana ceritanya tuh kalau kita boleh tahu? Horor. Nggak boleh tahu sih. Nggak boleh. Boleh. Kesel boleh. nggak? Nggak ada horor nggak sih, ada. nggak ada yang horor. Gak ada kejadian horor. Orang waktu itu aja Dodit sama ini si pocongnya aja disentil. Itu. Tapi pocong bukan pocong beneran ya, pocong-pocongan. Ya iya, kalau beneran sih gue juga takut, Kak. Gue juga takut, Kak. Iya. Tapi nggak ada yang horor sih. Tapi salah satu yang horor tuh kuburannya kali ya. Kalau Karena setnya asli ya, iya horor. Berarti itu adegan Asli. favorit kalian kah atau gimana nih? Kalau ditanya horor ya itu di adegan kuburan karena kuburannya kuburan beneran. Tapi di situ kita malah main ABC 5 dasar ya. Kita ketawa-tawa terus kayak kuburan nih gitu, terus udah tengah malam juga kan. Tapi itu adegan favorit kamu gak? Favorit. ABC 5 dasar terus nama-nama hantu. Iya, nama-nama hantu. Ntar kuntilanaknya nyaut. Kayak udah kebal juga sih sama horor ya. Kuntilanak kalau nyaut gimana? ABC 5 dasar aja kak kuntilanak. Terus nyautnya gimana? Ya, apa kayak tiba-tiba lewat? Bisa. Iya bener. Tapi gimana coba? Nyautnya gimana? Aku belum pernah jadi kuntilanak. Aku juga belum pernah. Oh belum pernah. Kakak yang udah kuntilanak gimana?
Belum pernah ya? Oh, sorry. Kita cuma lihat yang video-video SD itu tuh. Oh, Iya. pas lihat video SD itu. Suaranya. Tahu kursi goyang nggak? Enggak. Ya udah nanti aja kita Mobil contohin goyang nanti. tahu. Mobil. Oh, mobil goyang kan? Kalau syuting, kamu tahu pernah nggak Oh, yang digoyang. kalau kita syuting tuh ada salah satu metode kayak mobilnya gitu-gituin. Jadi walaupun kita diam, jadi kita kayak gerak gitu. Iya, ceritanya kita kayak mobil beneran terus ada polisi tidur, terus yang polisi tidurnya banyak juga. Gak apa-apa. Oke, terima kasih ya Portnya udah nyontoin dari tadi. Makasih banget ya. Gila ya kita sampai ngebahas mobil goyang loh ini. Iya. Itu karena padanan katanya sangat diverse sih. Benar. Oh iya, oke. Keren. Oke, baiklah. Terus sebagai penutup nih, sebenarnya apa sih makna yang mau disampaikan dari film sebelum dijemput nenek? Wafi. Giliran yang susah gue. Maknanya aku lebih ke harapannya sih mudah-mudahan teman-teman setelah nonton film ini tuh bisa terhibur, terus kemudian bisa menyatukan hubungan yang tadinya tidak baik-baik saja, atau mungkin ada overthinking sama orang-orang terdekat kalian, atau misalnya ada salah sangka sama orang-orang terdekat kalian setelah nonton film ini. Kalian instead of kalian ngejudge, kalian bisa jadi lebih memahami apa maksud mereka melakukan hal-hal itu, karena kan setiap orang mungkin punya tendensi yang sama tapi outputnya berbeda, jadi kita suka salah mengartikan gitu. Jadi mudah-mudahan selain terhibur juga bisa bawa pesan moralnya. Lagi serius enggak? Pesan Gue tadi udah berusaha. pesan moralnya. Nah, ketawanya sampai sekarang ya. Iya. Dan apa kelanjutannya? Kelanjutan. Jadi Apa tadi? sebentar. Nunggu take time aja kak. Makna. Makna. Iya. Jadi sebenarnya mungkin dari tadi kita kan dilihatnya ketawa-ketawa terus ya. Berarti kayak filmnya selucu apa gitu ya. Emang lucu dan lucu banget. Tapi bukan cuma lucu, tapi bakal bikin kalian ketakutan juga sama elemen horornya. Tapi ini deep banget loh sebenarnya Kak. Kayak maknanya dalam banget karena ini yang aku juga baru tahu setelah kita ya berproses di film ini gitu ya, pas momen reading ada disampaikan sama sutradara kita gitu ya, Pak Fajar Marta, karena kebetulan ini kan film debutnya beliau kan. Jadi ini film pertamanya dia, terus dia yang nulis juga, dan ternyata film ini tuh dia mengambil kisah dari kisah hidupnya dia gitu. Jadi bagaimana ya masa mudanya Mas Fajar bersama dengan neneknya gitu. Jadi personal banget gitu, dan ini yang ingin disampaikan kayak love letter dari dia ke neneknya gitu, tentang bagaimana hubungan dia dan nenek, bagaimana cara dia untuk bisa berdamai dengan mungkin ya rasa luka-luka yang pernah dia rasakan sebelumnya gitu. Dan Mungkin ini jadi renungan buat teman-teman juga ya. Ya mungkin boleh nanti pas sampai ke rumah nenek boleh salam-salaman sih ya. Tapi aku neneknya udah nggak ada. mungkin mau dijemput sama nenek. Jangan. Oh, jangan nonton ya, makanya di bioskop ya. Betul. Kalau- Mungkin kasih tahu kali ke sahabat suara apa nih bisa ditonton. Mulai tanggal 22 Januari 2026 which Di is bioskop. tahun ini di bioskop, seluruh Yes. bioskop Indonesia kesayangan kamu. Nonton sekarang. Oke baik, sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Yeay, bye-bye. See you.